Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang Ibu banggakan, pada tahun ajaran baru ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Namun, Ibu harapkan hal itu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar matematika. Di kelas 11 ini, materi pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai persamaan trigonometri. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri, kemudian memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Pada persamaan trigonometri ini akan Ibu bagi menjadi 5 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 mengenai persamaan trigonometri dasar. Kegiatan belajar 2 mengenai persamaan trigonometri lanjut. Kegiatan belajar 3 mengenai persamaan trigonometri berubah fungsi. Kegiatan belajar 4 mengenai persamaan trigonometri berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dan yang terakhir, kegiatan belajar 5 mengenai persamaan trigonometri berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Sebelum mempelajari materi persamaan trigonometri, Ibu ingatkan kembali mengenai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Masih ingatkah kalian tentang nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 1? Bisa kalian lihat pada tabel berikut. Nah, perbandingan trigonometri sudut istimewa ini sebagai bekal kalian untuk mempelajari materi persamaan trigonometri. Jadi harus sudah kalian kuasai, sudah harus kalian hafalkan juga. Selain itu, ada juga pembagian kuadran. Apakah kalian masih ingat? Ada 4 kuadran. Yang kuadran 1 itu nilai sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 nilai sudutnya dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 nilai sudutnya dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 nilai sudutnya dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini juga sama harus sudah kalian kuasai sebagai bekal untuk mempelajari materi persamaan trigonometri. Ini kegiatan belajar 1 mengenai persamaan trigonometri dasar. Tahukah kalian konsep apa yang digunakan untuk menentukan arah kiblat? Menentukan arah kiblat dapat menggunakan ilmu segitiga bola yang merupakan penerapan dari konsep trigonometri. Wah, ternyata trigonometri itu dekat sekali ya dengan kehidupan kita. Oleh karena itu, penting sekali kita mempelajari ilmu trigonometri ini. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri dasar pada interval tertentu, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri dengan tepat dan teliti. Grafik fungsi apakah gambar di atas? Ya, grafik fungsi trigonometri sin. Pada gambar di atas, berapa kali dan pada sudut berapa sajakah grafik mencapai nilai 1? 1, 2, 3. 3 kali, yaitu pada saat sudut negatif 270 derajat, 90 derajat, dan 450 derajat. Jika grafik diperpanjang, dapatkah kalian menebak pada sudut berapa lagi kah grafik mencapai nilai 1? Tentu, jika grafik diperpanjang, kita pasti akan dapat menentukan sudut berapa yang hasilnya 1. Grafik fungsi apakah gambar di atas? Ya, grafik fungsi trigonometri cos. Pada gambar di atas, berapa kali dan pada sudut berapa sajakah grafik mencapai nilai 1/2? 1, 2,
3, 4, 5. Ada 5 kali, yaitu pada saat negatif 420 derajat, negatif 300 derajat, negatif 60 derajat, 60 derajat, dan 300 derajat. Jika grafik diperpanjang, dapatkah kalian menebak pada sudut berapa lagikah grafik mencapai nilai 1/2? Tentu kita dapat menebak, karena akan terlihat pada grafik. Selanjutnya, grafik fungsi apakah gambar di atas? Ya, grafik fungsi trigonometri tan. Pada gambar di atas, berapa kali dan pada sudut berapa sajakah grafik mencapai nilai 0? 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 kali, yaitu pada saat negatif 180 derajat, 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Jika grafik diperpanjang, dapatkah kalian menebak pada sudut berapa lagikah grafik mencapai nilai 0? Tentu, jika kita melihat grafiknya, kita akan dapat menebak nilai sudut yang mencapai nilai 0. Namun, masalahnya bagaimana jika kita ingin mengetahui nilai sudut jika tidak diketahui atau tidak digambarkan grafiknya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mempelajari persamaan trigonometri. Perhatikan contoh persamaan trigonometri berikut. Sin X sama dengan sin 120 derajat. Cos X sama dengan 1/2 akar 3. 3 tan P kurangi 1 sama dengan 0. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat satu atau beberapa fungsi trigonometri dari beberapa sudut yang belum diketahui. Baiklah, sekarang kita akan membahas persamaan trigonometri dasar. Rumus umum penyelesaian persamaan trigonometri dasar ada dalam dua bentuk. Yang pertama dalam satuan derajat, yang kedua dalam satuan radian. Nah, untuk dalam satuan derajat, jika persamaannya sin X sama dengan sin alfa, maka penyelesaiannya ada dua, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian untuk cos X sama dengan cos alfa, maka penyelesaiannya X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian untuk tan X sama dengan tan alfa, penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat, dengan K anggota bilangan bulat. Nah, sekarang dalam satuan radian. Jika persamaannya sin X sama dengan sin alfa, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi, atau X sama dengan pi dikurangi alfa ditambah K kali 2pi. Tentu kalian ingat bahwa 1pi itu adalah 180 derajat. Jadi kalau 2pi itu adalah 360 derajat. Sebetulnya rumusnya sama dengan yang di atas, hanya diubah dalam bentuk radian. Kemudian yang kedua, cos X sama dengan cos alfa. Penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi, atau X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 2pi. Dan yang terakhir, tan X sama dengan tan alfa, X sama dengan alfa ditambah K kali pi. Karena untuk tangan ini hanya 180 derajat, dengan K adalah anggota bilangan bulat. Untuk lebih memahami mengenai persamaan trigonometri dasar, perhatikan contoh soal 1 berikut. Himpunan penyelesaian persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 25 derajat pada interval 0 sampai 360 derajat adalah berikut alternatif penyelesaiannya.
sin X sama dengan sin 25 derajat, maka alfanya sama dengan 25 derajat. Tentu kita masih ingat dengan rumus umum penyelesaian persamaan sinus diperoleh. Nah, ini adalah rumus persamaan sinus X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Untuk menentukan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 25 derajat, nah kita ganti saja alfanya oleh 25 derajat. Jadi X sama dengan 25 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurangi 25 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian X sama dengan 25 derajat ditambah K kali 360 derajat, ini ditulis kembali yang dari atas, atau X sama dengan 155 derajat ditambah K kali 360 derajat. 155 derajat ini berasal dari 180 derajat dikurangi 25 derajat. Kemudian kita misalkan untuk K sama dengan 0. Nah, jika K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 25 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 25 derajat. Nah, apakah 25 derajat ini memenuhi himpunan penyelesaian persamaan trigonometri tersebut? Kita lihat interval di soalnya dari 0 sampai 360 derajat. Sehingga karena 25 derajat ini ada di antara 0 sampai 360 derajat, berarti dia memenuhi. Nah, yang kedua, X sama dengan 155 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 155 derajat. Kita cek lagi, apakah 155 derajat ini ada di antara 0 sampai 360 derajat? Jika ada, berarti dia memenuhi. Selanjutnya, untuk K sama dengan 1. Berarti X sama dengan 25 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, hasilnya adalah 385 derajat. Nah, karena 385 derajat ini tidak berada di antara 0 sampai 360 derajat, maka dia tidak memenuhi. Atau X sama dengan 155 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 415 derajat. Nah, 415 derajat juga sama, tidak ada di antara 0 sampai 360 derajat, sehingga dia tidak memenuhi. Jika untuk K sama dengan 1 saja sudah tidak memenuhi, apalagi untuk K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan seterusnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 25 derajat dan 155 derajat.